Saya Letnan Jenderal TNI Teguh Mulyangkasa, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Saat ini saya berkesempatan melihat langsung dan menyaksikan sendiri bagaimana budaya kearifan lokal yang ada di Banyuwangi. Itu kaitan erat dengan fungsi dan tugas saya sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Karena apapun Angkatan Darat ini, pembinaan teritorial itu menjadi rohnya Angkatan Darat. Sehingga saya merasa memiliki kepentingan untuk berkunjung ke sini, melihat langsung bagaimana kearifan lokal yang ada di Banyuwangi. Toleransi, harmonisasi budaya, adat, agama yang ada di Banyuwangi ini begitu luar biasa. Sehingga pantas dan layak di sini disebut sebagai Kampung Pancasila. Karena hanya Pancasila lah yang mampu menyatukan bangsa negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat, dan ras yang ada di Indonesia. Karena ideologi Pancasila itulah menjadi satu-satunya perekat budaya bangsa Indonesia. Ini adalah Banyuwangi, Kampung Pancasila, Desa Patoman, menjadi model untuk keberagaman agama, harmonisasi yang bisa dicontoh oleh kampung-kampung lain, desa-desa lain, atau wilayah dan daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. Keistimewaannya Desa Patoman dibanding daerah lain apa, Jenderal? Saya bisa katakan di sini keistimewaannya karena itu tadi saya katakan bahwa saya tadi menyaksikan sendiri bagaimana kolaborasi budaya, musik. Musik sepertinya musik Bali, tapi juga tidak Bali juga, karena memang di situ sudah dikolaborasi dengan musik gending Jawa. Nah, itu yang saya katakan harmonisasi dan toleransi di sini begitu mengakar. Itu makanya saya katakan tadi sambutan saya, pertahankan yang ada di sini khususnya bagi generasi muda selanjutnya. Jangan hanya putus pada generasi yang saat sekarang ini. Saya berharap tentunya toleransi beragama, toleransi budaya yang ada di sini betul-betul bisa terpelihara dengan baik sampai kapanpun. Dan nantinya bisa menjadi contoh bagi bangsa Indonesia untuk menyatu. Dengan tidak membeda-bedakan. Tetapi perbedaan itu harus bisa menyatukan semuanya. Untuk terus terciptanya persatuan dan kesatuan. Kabarnya ini yang terbaik di Indonesia, dan Kampung Pancasila terbaik di Indonesia ya? Betul. Ya. Saya yang paling berkesan. Bangsa Indonesia ini kan bangsa yang toleransi agamanya kita ini kan memiliki suku adat bangsa atau suku budaya agama yang berbeda-beda. Saudara-saudara kita yang masih berkepentingan, yang masih bentrok ya, hanya karena kepentingan
itu tadi mengutamakan kepentingan agama sukunya masing-masing. Itu ya. Siap, makasih Dan. Ya. Oke. Pada daerah mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Jenderal dan pusat teritorial. Yang kedua, komitmen pemerintah daerah akan mensupport yang sudah dilakukan selama ini dan menjaga kondisikan suatu wilayah, terutama adalah merajut harmoni di antara semua yang ada beragama di sini, beraneka ragam budaya, seni, agama, dan itu tetap harus mempertahankan kearifan lokalnya dan menjaga persatuan bangsa untuk merajut harmoni dan menjaga NKRI agama. Saya kira gitu. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Bapak Ibu saya hormati, Pak Jenderal, mohon maaf Ibu Bupati nggak bisa hadir secara pribadi karena memang hari ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan di Surabaya dari Kementerian Menpan RB terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan reformasi birokrasi. Alhamdulillah Banyuwangi insya Allah mendapatkan yang ke-5 kalinya berturut-turut. Kami targetkan insya Allah kita masuk di nilai AA. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semua ini berkat kerjasama di antara kita semuanya, dukungan dari Bapak Ibu sekalian, semuanya yang di tempat ini, tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, saya yakin pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan tidak akan tercapai semaksimal mungkin. Dan yang kedua, Pak Jenderal, kami laporkan bahwasanya Kabupaten Banyuwangi ini merupakan satu kabupaten terluas di Jawa, kurang lebih 5.750 km persegi. Ini kalau kami bandingkan dengan Mataraman, Ponorogo, Madiun, CS itu ada Magetan, itu sebanding. Ya, jadi dibandingkan 6 kabupaten kota dengan Banyuwangi ini luasnya hampir sama. Artinya apa? Bahasanya di kota Mataraman dan Ponorogo CS dipimpin oleh 6 bupati wali kota. Artinya ada bupati wali kota 6. Di Banyuwangi cukup 1 orang bupati. Artinya ini kalau tanpa dukungan Bapak sekalian tidak akan tercapai, itu pasti. Itu yang kami. Penduduk kami 1,7 juta. Penduduk kami Banyuwangi. Dan beraneka ragam etnik. Ada Madura, ada Bali, ada suku Jawa, ada suku Osing, kemudian ada suku Mandar, Sulawesi. Sehingga ada 6 suku di Banyuwangi yang sangat heterogen. Dan beraneka ragam kepercayaan dan Pak Jenderal di kami. Tapi dengan kolaborasi sinergi kita semua, alhamdulillah saling mendukung. Dan setelah pandemi COVID-19 hampir 2 tahun, dan itu terus terang aja Ibu Bupati mencanangkan namanya Banyuwangi Reborn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, selamat siang. Bismillah, alhamdulillah. Pada sore hari ini, pada siang hari ini dapat melaksanakan kunjungan Bapak dan Pustrat Letnan Jenderal Budi Perkasa. Yang kami hormati dan Pustrat Letnan Jenderal Budi Perkasa. Yang kedua Bapak Pangdam yang diwakili oleh Aster. 3 Bapak dan Rem 083 Malang. Yang terhormat Bapak Porpimda. Yang termasuk Bapak Dandim. Juga Bapak Sekda, Pak Camat, dan SKPD yang terkait, dan juga Bapak Porpimka Kecamatan Rogo Jambi Belimbing Sari, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek
Rogo Jambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara kunjungan dan postrat Bapak Letnan Jenderal Putri Perkasa ke Desa Patoman, Kampung Pancasila. Selawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri taudan baik kepada kita semua. Bapak, Ibu sekalian yang hormati, Patoman adalah merupakan sebagian dari wilayah Kabupaten Banyuwangi yang agak ke selatan tetapi pinggir pantai, Pak. Alhamdulillah juga di Patoman sejarahnya adalah dikenal dengan nama Patoman adalah karena kita inilah tempat pertemuan, Pak. Sekian ratus tahun yang lalu oleh nenek-nenek kita, Pak. Yang pada waktu itu juga banyak di sini adalah maaf saja umat Hindu, sukunya adalah Bali, Pak. Madura, Islam kebanyakan mayoritas di Patoman ini adalah Muslim sekitar 60-an, Pak. Dan apa namanya umat Hindu ini adalah satu dusun, Pak. Jadi Patoman ini adalah 4 dusun termasuk Patoman Tengah adalah merupakan satu dusun adalah umat Hindu tapi umat Hindu Bali, Pak. Ada umat Hindu tapi yang Jawa. Kalau ini adalah kental dengan Balinya, adalah merupakan Patoman miniaturnya Banyuwangi, Pak. Untuk Balinya. Bapak Ibu sekalian hormati, setelah sekian lama Patoman pada waktu itu nenek-nenek kita berkumpul akhirnya kita dipertemukan, Pak. Bersama-sama kita gotong royong kerjasama, Pak. Apa untuk apa? Untuk kerukunan, Pak. Makanya pada waktu itu tinggal dengan nama Patoman. Mari dengan ini, Pak, maaf saja kerukunan dan persatuan memang kita harus jaga. Makanya dengan yang ada ini kita tidak dibuat-buat, Pak. Memang kerukunan yang ada di Patoman ini adalah tidak pernah akan dibuat-buat. Ini adalah yang sudah alami. Patoman adalah merupakan kecamatan dari Belimbing Sari, Pak. Kita maaf saja kita lepas dari Rogo Jambi, kita masuk Belimbing Sari dan adalah Patoman adalah merupakan desa yang termuda, adalah pemekaran dari desa Belimbing Sari. Oleh karena itu saya termasuk yang pertama kali, Pak, jadi kepala desa di Patoman dan alhamdulillah, Pak, saya mungkin kurang lebih tinggal 3 tahun, Pak, purna sudah, Pak. Karena kita tidak bisa nyalon lagi, yang ketiga kali saya sudah, Pak. Semoga nanti pengganti daripada kita adalah orang-orang yang terbaik, Pak, yang memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat khususnya kita jaga persatuan dan kesatuan demi terjaganya NKRI. Bapak Ibu sekalian hormati, kita sebelum kita menjadi Kampung Pancasila, Pak, kita adalah pertama kali adalah desa kebangsaan, Pak. Habis kebangsaan kita ditunjuk sebagai desa Pancasila, Pak. Kurang lebih setahun yang lalu, Pak. Karena diakui atau tidak, kita di Patoman ini ada Hindu, Pak. Ada Islam, Pak. Ada Buddha. Juga ada Kristen, lengkap kita, Pak. Vihara juga ada, Pak. Pura sudah mungkin satu dusun yang sudah layak sudah memang itu ya. Masjid juga banyak, Pak, musola juga banyak, tapi satu dengan yang lain tidak pernah ada gesekan memang. Ini yang perlu kita acungi jempol, Pak, Bapak Ibu sekalian hormati. Jadi kita terapkan betul-betul nilai daripada Pancasila, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Jadi kita selalu menjunjung tinggi, Pak, nilai ketuhanan dengan cara menjaga kebebasan bersama menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, Pak. Sampai-sampai maaf saja, satu rumah di desa Patoman ini adalah ayahnya, ibunya adalah umat Hindu. Kalau sholat menghadap ke timur, sembahyang, Pak.
Anaknya agama Islam, kalau sholat menghadap ke barat. Ini satu rumah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Danrem 083 Aster Kodam 5 Brawijaya, Forkopimda Banyuwangi, dalam hal ini dihadiri Pak Sekda, Dandim, Pak Kapolres atau wakili ya Pak ya, dan tentunya para tokoh agama, tokoh adat, kemudian juga tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi karunia sehat dan juga kekuatan untuk sama-sama kita berkumpul di kampung Pancasila ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Saya, sebelum saya sampaikan yang lain, ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya sudah jelas, Teguh Muji Angkasa. Ada angkasa itu berarti ada hubungannya dengan angkatan udara, karena memang bapak saya angkatan udara. Bapak saya orang Pasuruan, ibu saya orang Surabaya. Saya lahir di Madiun tapi besar di Jakarta, karena bapak saya dulu angkatan udara di Mospati. Kemudian usia saya 3 tahun bapak saya pindah ke Jakarta, jadi artinya saya besar di Jakarta. Tapi keluarga besar saya ada di Sidoarjo, ada Surabaya, ada Pasuruan, lebih banyak lagi. Dan saya juga pernah menjabat dulu asisten intelijen Kodam 5 Brawijaya di tahun 2013. Saya menjabat Asintel. Waktu itu di sini Pak Bupatinya sekarang menjadi Menpan. Ya, Pak Anas. Kami banyak diskusi dulu sama beliau, banyak ngobrol-ngobrol saat saya berkunjung ke sini mendampingi Pangdam, dan juga saat saya juga ke sini ya dalam rangka kegiatan sesuai dengan tugas saya sebagai asisten intelijen. Saya sudah dengar ini Kampung Pancasila dulu, tapi belum berkesempatan. Ya, belum berkesempatan. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, saat ini saya diberi kesempatan untuk mengunjungi Kampung Pancasila ini. Dan jujur saya katakan, saya ke Banyuwangi ini baru yang ketiga. Yang pertama saat saya dulu Asintel, kedua kemudian saya juga di Asintel itu juga pernah sini 2 kali, tapi ya belum sempat ke Kampung Pancasila. Ini yang kali ketiga. Saya memang sudah tahu bahwa Banyuwangi ini cukup unik dalam artian memiliki karakteristik tersendiri. Itu makanya saya katakan saya bersyukur dan merasa terhormat bisa diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa hadir di Kampung Pancasila ini. Ya, terima kasih. Awalnya saya mau datang hari Selasa. Panggung itu juga ada istilahnya Kampung Pancasila, Pak Sekda. Di sana pun juga orang tuanya Hindu, anaknya Muslim. Kemudian toleransi juga yang lain ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Itu NTT itu banyak plesetan-plesetannya Pak, singkatannya. Ada yang mengatakan kalau kita ditugaskan di sana nanti Tuhan tolong. Saya selama sepanjang saya berkarir jadi militer, jadi tentara, ada 3 saya sudah temukan, saya pengalaman saya ya, kampung toleransi. Kampung toleransi. Salah satunya diantaranya tadi di Temanggung, Jawa Tengah, itu ada Kampung Pancasila juga namanya. Tapi itu saya katakan masih mentah dalam artian belum terorganisir dengan baik. Hanya satu keluarga saja, ada bapaknya Hindu, ibunya Kristen, anaknya Muslim, dan itu satu kampung seperti itu.
Di situ juga ada gereja, ada vihara, ada masjid, dan notabene mereka juga akrab, tidak ada konflik apapun. Ya, tapi ya belum terorganisir dengan baik. Di NTT juga seperti itu. NTT itu istilahnya dulu banyak plesetan-plesetan yang mengatakan nanti Tuhan tolong, sehingga prajurit kalau ditugaskan di NTT seolah-olah itu sudah paling menderita, karena yang bisa tolong hanya Tuhan. Tapi itu semua anekdot saya hapus. Ya, bukan nanti Tuhan tolong, tapi adalah nikmat tiada tara, nusa terindah toleransinya, seperti itu. Ya, itu saya rubah. NTT juga seperti itu. Di wilayah Sumba, bapaknya juga Katolik, ya ibunya juga agama lain, anaknya juga Muslim, sama seperti di sini. Tapi itu yang saya katakan tadi setengah matang. Di sini ini sudah matang kalau di sini. Nah, luar biasa. Saya bisa katakan matang ya karena itu tadi budayanya, tradisinya, masyarakatnya ini sudah membaur, sudah terkelola dengan baik. Masing-masing menyadari, masing-masing menghargai, masing-masing saling menghormati dengan agama, budaya, adat, kebiasaan dari kelompok-kelompok masing-masing tadi itu. Ya, jadi saya katakan di sini sudah lebih matang, jauh lebih baik. Sehingga saya katakan disinilah dari 3 kampung Pancasila yang saya temui selama saya melaksanakan tugas, disinilah yang paling luar biasa. Saya bukan ngomong sembarang nih Pak, karena jangan pikir wah ya Bapak itu ngomong karena di sini aja ngomong begitu, enggak. Betul. Ya. Saya dulu asik. Beri tepuk tangan yang meriah.